Kedengeran. Ini suaranya clear ya, Om? Clear kok, clear. Oke. Dari sini clear juga. Dari kita clear ya? Clear kok, aman. Berapa nih? Jadi ini kita masih nunggu ini dulu ya, semuanya join baru nanti kita akan mulai. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ananta Artamora yang nanti bakal jadi moderator ya. Salam kenal. Tinggal selfie tabungan jadi. Lebih cepat pakai Livin. Intip saldo tanpa login. Semua ada di Livin. Pakai token ambil uang tanpa kartu di Livin. Bayar-bayar bisa pakai Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Digital bisa untuk kalian yang lapar akan hiburan. Yang pengen bergaya, beli apa aja. Yang pengen happy, di rumah aja bisa tetap party. Yang anti gelek, jadi tetap connect. Bahkan digital bisa untuk kalian yang anti ribet dan pengen cepet. Karena digital bisa untuk Indonesia lebih baik. Oke, terima kasih untuk para sponsor kami. Terima kasih atas pesan-pesan yang tadi yang sudah diberikan. Jadi sekali lagi gue bakal ngebuka dulu. Halo semuanya, selamat datang di workshop The Ninth UI Music Fair. Perkenalkan, nama gue Ananta Artamora selaku moderator workshop pada hari ini. Sebelumnya, kita dari UI Music Fair ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir mengikuti workshop The Ninth UI Music Fair pada hari ini. Workshop ini merupakan wadah untuk melatih kemampuan aransemen para peserta yang akan mengangkat tema tentang how to improve our compositional skills. Jadi di sini akan membahas aransemen berdasarkan keunikan dan kepribadian individu masing-masing. Di sini kita akan berdiskusi dan belajar bersama mentor kami yaitu Dwight Kasava yang sudah hadir.
Lalu di penghujung acara nanti akan diadakan juga sesi Q&A untuk para peserta yang ingin bertanya. Jadi sebelum kami mulai, kami ingin berterima kasih juga pada para sponsor kami yang telah memberikan dukungan kepada kita, kepada acara The Ninth UI Music Fair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu PT Bank Mandiri Persero Terbuka, PT Telkom Indonesia Persero Terbuka, dan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Kami juga berterima kasih kepada para media partner kami yang telah memberikan dukungan kepada acara The Ninth UI Music Fair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu official radio partner kami, Prambors Radio, Gadis Magazine, Infopensi, Mave Magazine, Event Journal, Event Banget, Lingkar Music, Angkringan Musik, Kultur Nera, Nera Media, Tangsel Gigs, Tangsel Keras, dan Maka Magazine. Oke, nah sebelum gue panggil, gue punya brief information dulu tentang mentor dari workshop kami hari ini, yaitu Drive Cassava. Jadi Drive Cassava sendiri merupakan band yang dibentuk sejak tahun 2005. Masing-masing personel memiliki referensi berbeda dalam bermusik dan menjadikan Drive Cassava sebagai band yang tidak bisa dikategorikan hanya dalam satu genre. Dari beberapa contoh lagu mereka seperti Laser, Paradox, Manusia Beruang, dan Morpheus, kita dapat merasakan keragaman genre dalam Drive Cassava yang bertujuan untuk menceritakan kisah melalui musik mereka yang terbuka untuk interpretasi yang luas. Jadi setelah brief information itu yang gue rasa sangat menarik ya, dan juga harusnya bikin para peserta makin gak sabar tentang workshop ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita panggil Drive Cassava dan langsung boleh di-PNI. Halo semua, apa kabar Kak? Baik? Halo, baik-baik. Baik. Jadi kesibukan sekarang kalau boleh tahu apa aja nih dari ketiga personel Drive Cassava yang udah hadir di workshop kami hari ini? Ya kalau kesibukan kita sih pastinya kerja dan lain-lain lah ya. Cuman kalau dari dalam konteks Drive itu kita sekarang lagi rekaman album ketiga. Nah, jadi kita udah mulai pembuatan itu sebenarnya dari tahun lalu. Dan lagu-lagu udah beres semua, terus sekarang kita udah masuk tahap production, recording. Nanti ditunggu aja deh hasilnya kayak gimana. Kira-kira mungkin pertengahan tahun lah kita target untuk rilis. Oh iya, pasti udah nggak sabar banget sih, apalagi kita yang udah hadir di sini ya. Udah nggak sabar banget, semoga ditunggu albumnya datang di pertengahan tahun 2022 ini ya berarti ya? Ya, Ya, betul. Kalau sebelumnya mau nanya dulu lagi nih, untuk tadi kan udah dibilang bahwa itu dimulai tahun lalu ya. Apakah sempat ada kendala, apalagi menjak terjebak kita dalam pandemi COVID ini, entah masalah produksi, entah masalah apa, apakah ada nih dari pihak Drive Cassava sendiri? Ya, pastinya sih ya, maksudnya pastinya karena secara keseluruhan industri musik Indonesia kan bisa dibilang offline-nya benar-benar mati gitu ya, nggak ada off-air events, jadi rilis-rilis juga kita rasa nggak terlalu maksimal gitu. Cuman ada bagusnya juga, jadi dalam 2 tahun ini kita punya waktu yang lebih renggang gitu ya buat masak musiknya gitu. Iya, betul. Lagi di Jogja, lagi skripsian. Jadi karena udah lah ya kita ngobrolnya dan perkenalannya juga, sekarang lanjut aja kali ya Kak, kita langsung ke materi workshop kita yang tadi udah disebutin bertema How to Improve Our Compositional Skills. Oke. Jadi sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu nih apa aja yang akan kita bahas untuk para peserta ya. Seperti kita bahkan bedah chord progression dari beberapa contoh lagu dan cara menggunakan chord progression yang berbeda-beda, dan serta membahas teknik-teknik yang ada di dalam musik, terutama pada alat musiknya, dan mengimplementasikannya dalam music production, serta membedah efek-efek yang dipakai di lagu dan cara memakainya dan menggabungkannya bagaimana untuk menjadi sebuah karya yang enak didengar dan tentunya catchy dan menjadi sebuah karya yang akan dibanggakan. Oke, bisa aja. Oke, ini saya share screen ya. Oke, silahkan. Aman ya. Udah tampil belum ya?
Sudah Kak, sudah aman. Iya, ini udah presentation mode apa belum ya? Harusnya sih udah ya di sini ya. Coba dari pihak panitia. Apakah udah aman? Oke, sudah aman. Udah aman. Coba gue tes dulu ya. Ini kita change slide, apakah aman? Kegeser nggak? Halo? Oh, belum ini sih, belum masih slide di awal sih. Oke, bentar. Oh. Kedengeran. Oke. Udah pindah ya slide-nya? Oke, udah aman sekarang, udah bisa dilihat. Oke, thank you. Oke, selamat siang semuanya. Jadi saya di sini mewakili pertama-tama Drive dulu ya, maksudnya kita bertiga di sini ada Baskoro, ada Nandi, dia main gitar, Baskoro vokal sama gitar, saya Bana main bass, sama ada Kago satu hari ini nggak berhalangan hadir, dia main drum. Nah, kami dari Drive Kasava. Jadi kami di sini kemarin itu diminta untuk gimana sih workshop gitu loh, kayak kasih workshop ke teman-teman gitu, kayak gimana cara membentuk sebuah lagu, terus gimana cara nanti kita bahas sedikit untuk album seperti apa gitu, dan gimana publikasinya juga gitu. Nah, sebelum seperti yang tadi udah disampaikan juga, ya udah. Seperti tadi udah disampaikan juga, kita memang dari 2005, jadi kita tuh ketemunya itu di SMA gitu. Jadi sebenarnya kita masing-masing juga sebetulnya udah bermusik sendiri-sendiri dulu ya SMP. Terus kita akhirnya di SMA tuh ketemu, mau ikut kompetisi band, tapi kita nggak punya band. Akhirnya pertama berdua ini nih, Nandi sama Baskoro nih. Dia suka bawain apa dulu? Incubus ya? Silverchair. Silverchair sama ya. Incubus. Silverchair sama Incubus gitu. Jadi dia nyanyi, yang satu lagi main gitar. Terus sempat main-main dulu tuh di acara ulang tahun temen lah, berduaan aja gitu. Terus lama-lama kayak kopong juga rasanya ya. Yeah. Kayak nggak ada, mungkin butuh tambahan bass sama drum gitu. Nah akhirnya mereka juga invite gitu, kayak ngajakin saya, ngajakin Kagu buat drum, terus sama ada satu lagi gitu. Jadi tadi formatnya tuh sebetulnya tuh 2 gitar, berlima ya, 2 gitar, 1 vokal, 1 bass, 1 drum gitu. Cuman namanya juga kita dulu kan ya anak SMA, juga latihannya juga biasa-biasa aja. Akhirnya tuh kita kumpul tuh, yaudah latihan deh yuk gitu. Audisinya besoknya gitu. Udahlah kita latihan sendiri di rumah-rumah ya. Saya dulu main gitar gitu. Terus yaudah saya belajar bagian part gitar lah, bawain Audio Slave kalau nggak salah waktu itu. Namanya Audio Slave. Yaudah tuh pas hari H basisnya nggak datang gitu. Terus ya udah jadi perdebatan tuh antara saya sama Nandi kan, karena dua-duanya main gitar, siapa nih yang mau main bass gitu. Dengan alasan dia katanya badan saya lebih besar, jari saya lebih panjang, jadi katanya cocok untuk main bass gitu. Ya udahlah, dari situ kita jalan berempat, karena besoknya audisi mau nggak mau kita ya udah jalan berempat, kita coba gitu. Ya udah, jadi kita bass pinjem lah, efek bass pinjem lah gitu. Terus ya latihan berempat lah gitu ya. Alhamdulillah sih kita lolos audisi tuh. Nah udah tuh jadi langganan tuh kita ikut audisi gitu, bawain lagu orang dulu semuanya gitu. Terus makin kesini kita makin kerasa juga, kayak kita boleh deh bikin satu lagu buat biar ada pembedanya gitu, paling nggak musik kita tuh bisa diterima nggak sih sama orang-orang gitu, kayak paling nggak sama audisi kita, karena zaman dulu itu kita sukanya kan ikut band-band competition kan gitu. Mungkin kayak yang WMF ini juga ada kan ya band competitionnya ya gitu. Cuman saya lupa deh waktu itu tuh kita pernah ikut apa enggak WMF gitu. Jadi langganan deh gitu. Jadi kita udah, yang penting kita dapetin jadwal manggung dulu gitu biar orang tahu. Terus ya udah dari situ kita mulai produce satu lagu. Habis itu kita rekaman gitu. Bahkan kita rekamannya itu kalau nggak salah dulu di Orange Studio namanya. Itu kita di situ
pas mau rekaman bahkan drumnya tuh waktu itu nggak salah rusak. Jadi kita drumnya gambar gitu. Mungkin kalau ada yang tahu sih kan kayak gambar gitu agak susah ya. Jadi kayak benar-benar apa kicknya, snare-nya, pedal itu kita gambar tuh satu-satu tuh gitu karena masalah drumnya rusak. Itu akhirnya jadi juga kita coba publish, kita coba bawain. Lumayan lah, maksudnya lumayan diterima gitu. Cuman kita juga masih ekspor terus juga gitu. Nah sebetulnya sih kita sendiri sih berempat itu bukan dari yang apa ya, yang anaknya musik banget gitu, justru yang kayak les gitu ya, les gitar, les bass, les drum, les vokal, enggak gitu, karena kita hanya sebatas hobi gitu. Jadi kayak main gitar ya udah, diajak ngeband ayo, main lagu orang ayo gitu, terus ya udah kita justru kita mengumpulnya seperti itu gitu loh. Jadi kita masalah komposisi musik gitu, terus kita rekaman yang bagus itu seperti apa, terus pakai efek apa gitu. Bahkan sempat Nandi juga dulu masih pakai multi efek ya zamannya dulu kan, ya yang penting irit dan bagus gitu ya. Kita pakai multi efek aja lah, nggak pakai stompbox gitu. Ya udah dia nggak ngerti cara makainya, cara nemuin soundnya, kita minta orang yang lebih ngerti gitu. Ada teman kita namanya Adrian gitu. Ya udah tolong dong bikinin dong efeknya lagu ini gitu. Akhirnya dibikinin sama dia tuh di multi efeknya, dipakai manggung gitu. Jadi basically sih kita berempat itu nggak ada basic yang benar-benar mengerti bagaimana cara menyusun lagu, terus bagaimana cara pakai efek yang benar tuh gimana sih, terus efek ini tuh di mana lagunya, terus urutan lagunya seperti apa. Yang kita tahu kan paling cuma intro, first, chorus, outro, selesai. Gitu. Atau intro, chorus, pre-chorus, chorus, bridge, first lagi apa langsung chorus gitu ya, standar gitu. Nah, itu juga yang akhirnya dijadiin landasan kita kalau bikin lagu nih di album pertama. Formatnya gitu-gitu aja seperti itu gitu ya, kayak yang penting bisa diterima, yang penting ada refnya, yang penting ada chorusnya, yang penting ada pre-chorus, yang penting ada verse-nya diulang 2 kali dengan ada yang sama gitu aja gitu. Terus begitu juga dengan alat gitu, kita juga alat juga yang dulu kan kita juga belinya yang biasa dulu lah gitu, ada yang made in China, ada yang made in Japan, terus belum pakai yang USA gitulah gitu, maksudnya standar tapi yang musisi jago gitu. Ya udah kita pakai itu dulu aja gitu, efeknya juga pinjem, gitarnya juga minjem, kadang bassnya minjem gitu. Jadi kayak ya kalau lebih nyaman seperti itu sih gitu, kayak kita mulainya dari nol, kita nggak tahu apa-apa, kita mencoba untuk bikin lagu, bikin album, bikin ini dengan alat seadanya juga, dengan komposisi yang biasa aja, itu sangat bagus sih gitu untuk landasan kita bikin band gitu. Sampai akhirnya kita 2012 itu memberanikan diri juga untuk ngeluarin album gitu. Jadi album pertama kita tuh Mind Thieves, yang hit single itu Paradox gitu. Dan itu Paradox pun juga kita bikinnya, kalau kalian lihat, bisa take look back ke Mind Thieves album kita itu, bisa dilihat juga di situ kayak Paradox tuh hampir beda sendiri gitu loh genrenya gitu, yang kayak mungkin itu lebih pop, yang lainnya tuh ada rocknya, ada bluesnya, ada swingnya gitu. Jadi pas kita launching Mind Thieves, feedbacknya juga bagus dari orang-orang. Habis itu kita di Sense itu tahun berapa ya? 2016 ya. 2016 kita punya, semakin kita bertemu orang, semakin kita banyak ngobrol sama orang, semakin kita gali musik itu kan, pendapat orang bisa kita terima tuh, ada yang baik kita telan, yang buruk kita keluarin. Akhirnya kita di Sensitive Explosive itu 2016 kita nyoba live recording gitu. Jadi kita nggak pakai track gitu. Jadi kita di Shailendra itu kita coba jadi kayak di kubik gitu, bass, drum semuanya. Terus kita main bareng di situ. Memang itu juga jadi experience kami sih, jadi pengalaman baru juga. Karena kan kalau live tuh barengan tuh lebih dapet gitu, lebih dapet emosinya ya.
karena kita main barengan. Jadi kalau salah satu ya ngulangnya barengan gitu. Nggak kayak track kan, kalau salah satu yang ngulang itu aja gitu. Nah itu jadi experience juga. Terus kita juga launching juga, ada launching eventnya juga di situ. Habis itu juga lumayan dapat feedback positif gitu, maksudnya dari yang datang lah dari album pertama, terus album kedua launching lebih lumayan banyak lah gitu. Terus apalagi kalau orang tua kita juga jadi melihat lah gitu. Dulu kan kita kan juga nggak lepas dari support orang tua ya. Maksudnya anaknya boleh ngeband nih sambil kuliah, sambil sekolah gitu. Ya udah sana gitu. Coba disupport gitu. Kadang-kadang kita butuh bayar sound buat ini. Ya udah pinjam dulu, nanti diganti lagi dari uang manggung. Nah, basicnya sih seperti itu gitu loh. Habis itu kita makin kesini juga belajar lagi. Sorry ada anjing. Habis itu belajar lagi, makin belajar, makin ngerti juga gitu, kayak ya udah deh kita ngeluarin single instead of album. Udah kita bikin berlayar, terus kita bikin with you gitu, terus ya macam-macam lah sampai akhirnya tahun ini kita memutuskan untuk udah lama nganggur ini kayak ini dari album kita coba ngeluarin album deh. Itu kita yang ketiga gitu. Nah, nanti dari sini kita mencoba ya, jadi maupun kita ini bukan yang ahli banget masalah komposisi music composition-nya, terus audio arrangement, gitu, chord progression, song composition-nya itu kita di sini sharing atas pengalaman kita, gitu loh. Jadi kita mungkin kalian nanti bisa mendengar juga dari kita kayak gimana sih pengalaman kita sebagai yang bahkan kita juga les musik gitu, maksudnya kita juga nggak ngerti banget musik gitu, tapi bisa sampai hampir mengeluarkan 3 album itu mungkin ada yang baik-baik bisa dicontoh lah gitu, tapi menurut kalian yang buruk ya nggak usah dicontoh gitu. Jadi mungkin nanti ada 3 part kali ya ini yang kita dapat untuk topiknya ya. Ada chord progression, song composition, sama audio arrangement. Mungkin nanti ada yang keluar jalur juga gitu, nanti kalau mungkin pas Q&A pun ada yang mau nanya di luar dari ini, sangat-sangat tidak apa-apa gitu, karena ini kan kita kan based on experience, pengalaman gitu, jadi bukan kita based on textbook atau akademis gitu, jadi sangat oke banget lah kalau mau nanya-nanya. Wih. Nah ini sedikit ya yang kita bahas hari ini gitu. Jadi kita masing-masing ngambil dari album satu kita, Mind Thieves, itu kita ambil Paradox. Terus kita ambil Hellblazer. Itu dari album kedua Sensitive Explosive. Habis itu kita ambil dari single itu. Ini kenapa yang ini perubahan drive itu ada di sini. Jadi knowledge-nya Brandi baru kepikiran juga. Jadi transisinya itu di sini gitu. Kalau dari Mind Thieves ke Sensitive Explosive kan nggak bisa terlihat. Oke, nah ini Paradox. Siapa yang mau bahas? Bang Andi. Bang Andi, oke. Stop dikit deh. Oke, halo teman-teman. Ini suara saya. Saya Nandi dari Bright Cassava. Saya main gitar. Sesuai tadi ceritanya si Bana. Jadi album Mind Thieves itu emang kita bikinnya itu sebuah journey yang cukup panjang tuh album Mind Thieves. Kita dari kita nggak punya pengalaman sama sekali buat bikin lagu, terus karena kepepet harus kompetisi dan bawain lagu sendiri, akhirnya kita nyoba tuh waktu itu bikin lagu. Nah, lagunya belum sempat diproduce, cuman kita ketagihan lah intinya bikin lagu sendiri gitu, karena
setelah nemu formulanya, akhirnya kita mikir kayak seru juga nih kalau kita manggung bawain lagu sendiri semua. Nah, si album Mindtips itu adalah kompilasi dari lagu-lagu kita, mungkin bisa dibilang selama 4 tahun kayaknya, kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu eranya itu era saat kita kuliah tuh. Jadi mungkin sangat relate sama teman-teman yang join hari ini, karena semua sekarang masih kuliah kan. Nah, si album Mindtips ini kita bikin waktu kita lagi kuliah, dan seperti tadi Bana bilang, knowledge kita secara teoretikal itu minim sekali, bisa dibilang gitulah. Jadi ilmu kita untuk bikin lagu itu cuman dengerin lagu orang, terus banyakin main di studio, ngulik-ngulik berdasarkan insting, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, si paradoks yang mau kita bahas ini, itu mulainya adalah, jadi saya pribadi itu lagi belajar waktu itu chord-chord yang ada nada 7-nya. Sebelumnya saya cuma tahu chord itu major and minor gitu kan. Nah, terus saya lagi belajar nih. Saya dengerin lagu-lagu orang gitu, kayak lagu-lagunya Todd Rundgren, terus lagu-lagu jazz simple gitu ya. Terus tiba-tiba saya nemu, wah ini chordnya apa ya, kok unusual gitu, bunyinya nggak seperti yang saya biasa mainin gitu. Dan ternyata setelah dicari tahu, oh ternyata ini namanya chord major 7, oh ternyata ini namanya chord minor 7. Nah di situ saya akhirnya mendalami chord-chord itu, dan terbius lah sama bunyi nada-nada yang baru itu, nada-nada 7 yang baru saya discover di saat itu gitu ya. Nah setelah saya makin banyak tahu sedikit banyak tentang chord 7, akhirnya saya mencoba untuk kayak gue pengen bikin lagu yang enak banget nih gitu, yang simple tapi enak banget. Dan tujuannya awal bikin Paradox adalah pengen bikin lagu yang memudahkan Baskoro untuk nyari line vokalnya. Jadi saya mencoba untuk sesuatu yang sangat simpel gitu secara progression. Nah itu kenapa saya mau bahas sedikit nih awalnya dari chords-nya dulu. Nah, chords yang mau saya bahas adalah, jadi saya pribadi itu adalah orang yang suka banget sama lagu yang intronya itu ikonik, intronya itu noticeable banget gitu. Karena menurut saya intro sebuah lagu itu adalah cerminan dari, kayak misalkan analoginya gini, kayak intro lagu tuh kayak tampilan depan sebuah tempat gitu. Jadi itu sangat menentukan orang itu mau masuk ke dalam tempat itu karena tertarik melihat depannya atau enggak. Itu analogi saya tuh kayak gitu. Nah, itu kenapa saya pengen banget itu gue pengen bikin intro yang simple tapi orang tuh bisa langsung ngeh gitu, ini lagu apa nih gitu. Dan sampai sekarang orang-orang juga kayak kalau saya ajak ngobrol gitu, mereka sering cerita kalau gila, gue kalau dengar intronya Paradox tuh baru strumming pertama di chord intronya itu udah langsung tahu bahwa ini pasti lagu Paradox nih. Nah artinya itu adalah sebuah indikator di mana aim saya di awal untuk bikin lagu yang intronya noticeable berhasil. Dan ternyata hal yang simple itu bisa jadi sesuatu yang besar gitu ya. Jadi nggak selalu hal yang rumit itu yang bakal diingat sama orang, tapi justru hal yang simple ternyata bisa juga nih. Kenapa saya bilang simple? Karena itu cuma terdiri dari 2 chord doang sebenarnya. Intro itu cuma terdiri dari 2 chord doang, yakni B mayor 7 dan E mayor 9. Jadi kalau kalian tahu lagu Paradox, kalau ingat kan depannya cuma gitu-gitu doang kan. Nah itu hampir pasti orang kalau kalian mainin lagu itu pasti kalau tahu lagu Paradox ya pasti mereka langsung nebak, oh ini pasti lagu Paradox nih.
gitu. Dan itu cukup menyenangkan gitu buat saya, karena ini agak myth busting nih gitu, karena semua orang bilang katanya kayak lo chord progression tuh harus sesuai dengan kodratnya, harus sesuai dengan khasanah yang ada di textbook gitu kan. Ternyata enggak juga. Itu dengan 2 chord aja kita bisa bikin sesuatu yang diingat orang gitu lah kira-kira. Nah, itu jadi mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman bahwa saat bikin lagu kalian harus punya visi juga gitu terhadap lagunya, bahkan sampai small details kayak gini gitu. Misalkan kayak tadi saya bilang, saya waktu bikin Paradox, saya bilang kan saya pengen bikin nih yang chord simple jadi intro, tapi orang langsung notice kalau dengar lagunya. Itu mungkin bisa jadi referensi juga. Nah, terus lanjut ke bagian chorusnya, ini juga ada sesuatu yang unik menurut saya gitu. Kalau saya baca-baca di buku-buku musik yang jadi literatur buat orang sekolah atau belajar musik, itu kebanyakan mereka udah menyediakan formula yang baku gitu untuk sebuah progresi di chorus. Misalkan kayak dari nada 1 ke nada 4 ke nada 5 balik lagi ke 1. Nah, itu progresi pop gitu misalkan, atau misalkan jazz gitu. Dari nada 2 ke nada 5 ke nada 1, itu artinya jazz gitu. Dan di lagu Paradox ini kita nggak melakukan hal itu gitu. Kita nggak melakukan apa yang ada di dalam teori musik. Kalau kalian lihat di slide ini, bahkan kita menggunakan 1 chord di dalam chorus itu. Jadi di bagian line bass chorus, am I the one who's talking, am I the one who's leaving, itu kita menggunakan hanya 1 chord, yakni A. Tapi yang membedakan di sini adalah di phrase pertama itu kita menggunakan A mayor 7, terus kita pindah ke A juga, tapi bassnya doang yang pindah ke B. Makanya di sini kita tulis A /B. Jadi ini sebenarnya chord A tapi bassnya B gitu. Tapi sebenarnya berarti artinya chord dasarnya kan si A ini kan. Dan itu ternyata bisa jadi sesuatu yang hook gitu ya, tanpa harus mengikuti pelajaran yang ada di buku-buku musik gitu. Jadi di sini kita bilang chorusnya itu punya progresi yang unik gitu. Nah, lanjut ke solonya. Di sini juga menurut saya di sini yang ngambil solonya itu bass koro yang main gitar. Itu juga menurut saya ini salah satu solo favorit saya yang bass koro bikin gitu. Kenapa? Karena di sini juga saya ingat dia lagi belajar untuk gimana cara ngisi lead di sebuah lagu gitu. Saya ingat dia banyak ngobrol sama teman-teman juga untuk dapetin input gitu ya, gimana cara ngisi lead sebuah lagu. Dan dia come up dengan idea, oke, kalau lagunya kayak gini, lagunya simple, lagunya nggak butuh sesuatu yang speedy gitu ya. Kalau gitu gue juga pengen solonya yang simple. Nah, ternyata dengan idenya dia yang kayak gitu, solonya bahkan jadi catchy banget dan jadi bagian yang paling ditunggu sama orang-orang gitu bisa dibilang. Dengan nada yang minimalis, dengan dengan teknik yang mungkin semua orang di dunia ini yang pernah megang gitar bisa mainin solo itu gitu. Itu juga jadi unique point juga menurut saya di lagu Paradox ini gitu. Jadi dari situ kita bisa ambil poin mungkin teman-teman yang sekarang lagi mencoba untuk arrange atau composing sebuah lagu, jangan terlalu terpaku sama bagaimana lagu itu dieksekusi secara baku gitu. Coba aja rasain. Yang menurut saya paling penting adalah coba rasain, karena pada dasarnya saat kita dengar sesuatu dan itu enak, kita nggak akan mempertanyakan teori di balik pembuatan album, di balik lagu itu kan. Kayak misalnya kan kalian punya lagu favorit gitu, kayak dengerin lagu siapa ya, Taylor Swift gitu let's say, atau siapa sih yang terkenal banget sekarang, BTS gitu lah ya. Mereka bikin line vokal misalkan kayak na kayak gitu misalnya.
kan kalian nggak mungkin kayak wah itu salah tuh, itu harusnya chordnya pindahnya ke sini tapi kok mereka ke sini ya, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Yang muncul pertama kali adalah oh ini enak nih, gue suka nih, atau enggak kayak oh gue nggak suka nih, gue nggak suka karena nggak enak, gue dengernya kurang cocok sama gue, kan itu kan. Jadi yang paling penting menurut saya adalah paling penting adalah rasain dulu gitu, rasain apakah ini sesuai sama kalian, dimainin enak apa enggak, terus jujur sih paling pentingnya kan, jujur nyenengin diri sendiri dulu sebelum mikirin ini jadi laku atau enggak kayak gitu. Ya mungkin nambahin juga sih, memang konteksnya di sini tuh kadang-kadang apalagi kan kita bikin ini pas saat kita kuliah ya, maksudnya sama seperti kalian gitu. Kita pastinya kan lo kalau memang terjun ke musik pastinya kan lo belajar ya, namanya ngulik gitu kan, lo ngulik style A, B, C gitu ya. Nah waktu itu kita main gitar pun juga kiblatnya sebenarnya mungkin lebih ke arah blues, rock, funk gitu ya. Cuman kadang-kadang ada bagusnya juga kita step back dari kebiasaan kita, terus dengerin gitu lagunya sebenarnya dia minta apa sih gitu, atau apa sih yang mau gue sampein gitu dari sebuah lagu ini gitu, tanpa ada kepastian gitu sebenarnya. Jadi kayak menurut gue serunya bermusik itu salah satunya di situ. Jadi semua progresi chord, semua chord yang lo pilih, semua style yang lo mainin, itu memang nggak ada pastinya bahwa ini bagus, ini nggak bagus. Itu semua benar-benar trial and error, dan lo harus percayakan sama intuisi lo gitu. Apalagi kalau konteksnya lo baru mulai bermusik nih gitu. Jadi kayak lebih baik lo bikin sesuatu tuh ternyata jelek daripada lo terlalu banyak mikir sehingga lo nggak mulai-mulai gitu. Nah ini juga di slide berikutnya ini bisa dilihat kan, ini salah satu gearnya kita mau share sedikit lah ya, Stratocaster yang dipakai Nandi gitu. Itu juga zaman itu Nandi masih ugal-ugalan ya Nan ya, rambut masih gondrong gitu-gitu. Dan juga studionya juga benar-benar studio yang secara production bisa dibilang semuanya minim gitu loh. Kayak gitarnya mungkin suka mati-mati, studionya juga mungkin nggak paling sempurna dan sebagainya. Cuman balik lagi konteksnya kalau memang kalian itu ngeband atau bermusik, itu semua tuh bener-bener nomor kesekian lah. Nah, lalu mungkin gue mau ngebahas sedikit liriknya. Di liriknya itu, ya bener kata Nandi tuh, memang kita biasanya sebelum kita bikin lagu, bikin musik, itu biasanya kita ngebahas dulu nih, kita mau bikin musik apa gitu. Nah, ketika kita udah punya satu mindset, baru kita mulai ke studio, baru kita mulai jamming gitu lah ya. Kita mau lihat secara spontan itu yang keluar apa gitu. Secara spontan yang gue rasain apa, terus yang mau gue keluarin apa, ekspresinya tuh mau seperti apa gitu. Nah, Paradox ini bisa dibilang satu-satunya lagu yang dimana gue mengulang-ulang terus, repetisi terus di bagian liriknya gitu. Nah, tapi karena chordnya seperti itu, karena lagunya seperti itu, jadi terkadang hal-hal seperti itu nggak masalah gitu. Jadi lo juga jangan takut buat kayak gue coba ngulang-ulang terus gitu, atau enggak justru sebaliknya gitu, gue sama sekali dari awal sampai habis gue nggak mau kata-kata yang sama gitu, itu bisa juga gitu. Nah itu sesuatu yang mau gue share ke kalian sih, ketika kalian nulis sebuah lirik gitu, apalagi sebuah ya penulisnya gitu ya, jangan pernah ragu sih, jangan pernah kayak mempertanyakan ini awam nggak ya gitu, ini asing nggak ya, jangan. Pokoknya kalau menurut lo itu kayaknya works, lo harus at least lo harus kasih dia kesempatan buat hidup dulu gitu. Itu sih kalau dari segi penulisan lirik ya. Oke, nah kebetulan ini juga sesuatu yang jadi Paradox itu memang 1 juta stream gitu ya. Ternyata hasilnya sebagus itu gitu buat kita. Cuman perlu digarisbawahin bahwa ketika kita buat itu semua, ketika kita menjalani proses itu semua, kita nggak pernah ada kepikiran untuk targetnya akan seperti ini gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita share di Paradox. Dan yang mostly kan kalau di lagu ini emang kalau lirik tuh
Baskoro lah, kita serahkan ke hampir 99% Baskoro yang bikin gitu. Nah itu menjadi daya tarik juga ketika orang lain tuh menginterpretasikannya macam-macam gitu. Nanti lagu ini maksudnya apa sih? Kadang-kadang Japri, ada teman saya juga Japri, kayak berlayar tuh. Ini maksudnya apa sih? Karena mereka sendiri juga berdebat gitu. Masa kata temen gue gini maksudnya, ternyata maksudnya gini ya gitu. Nah itu juga balik lagi, kita juga nggak yang mengharuskan mereka, ini tuh maksudnya seperti ini loh, gitu loh. Ini maksudnya seperti ini loh, gitu kayak. Ya udah, let it go aja gitu. Orang menginterpretasikannya seperti apa gitu. Ada yang bilang, kalau lihat di komen-komen aja tuh, wah ini enak banget nih kalau kita dengerin lagu di gunung, di bawah pohon sambil ada angin. Itu ini enak banget. Terus ini ada juga nih kalau lagi traveling nih enak banget nih di pantai buat kayak gini. Jadi kayak apa ya? Kita tidak menuntut orang juga dengan apa yang kita lirik, apa yang kita bikin di instrumennya pun kayak ya terserah gitu orang menginterpretasikannya seperti apa gitu. Itu juga jadi kuncinya, apalagi dari lirik ya, dari Baskoro gitu, kayak ya udah biarin orang lain beranggapan aja ini tuh lagu tuh seperti apa sih, lu mau pasangnya di mana sih, lu mau buat jadi soundtrack hidup lu di mana sih gitu. Itu kita tidak pernah mendikte yang kayak ini lagu cinta lo, jadi ini bener-bener lagu kalau lu lagi putus cinta atau kalau lu lagi diselingkuhin gitu, atau kalau lu lagi marah nih lagu nih pakai ini ya. Lagu ini tuh tidak bisa menginterpretasikan seperti itu semua gitu. Termasuk juga nanti kita bahas yang kedua itu Hellblazer kan kayaknya tuh rock banget lah, orang bilang tuh rock banget, ada yang bilang kayak apa musik stoner, ada stone gitu. Nah ini kita tadi Paradoks sudah cukup ya maksudnya untuk sedikit penjelasannya. Nah ini kita masuk ke album kedua. Nah ini tuh lebih sudah ada arahnya sedikit lah gitu loh kayak. Kalau didengerin di Mind Tips nih, kalau kalian nanti habis dari sini mau kepo gitu dengerin, emang kenapa sih Mind Tips tuh, dengerin aja, itu hampir setiap lagu benang merahnya beda-beda ya, punya warna sendiri-sendiri gitu. Jadi warnanya nggak sama semua gitu. Nah di album kedua ini karena knowledge-nya dari Nandi, dari Baskoro, dari Kago, dari saya semuanya udah sedikit bertambah gitu. Jadi udah ada sedikit agak ada benang merahnya lah gitu, maupun masih bisa dilihat kok ada lagu kayak Set Sail kalau kalian lihat gitu. Lagu ini enak banget nih, enjoyable banget. Tiba-tiba ada Hellblazer, tiba-tiba ada yang gloomy banget tuh Zurenar gitu, ada yang kayak gitu. Nah itu bisa kita bahas di sini. Nah ini gimana nih? Nah jadi kenapa kita pilih Hellblazer buat kita bedah di sini gitu ya, karena sebelumnya kita pilih Paradoks yang adalah lagu paling easy listening gitu, yang Drive pernah buat gitu, dan itu menarik dengan segala pengalamannya di situ. Nah, Hellblazer ini sih sejujurnya album 2 ini kalau menurut gue pribadi memang salah satu momen yang paling gue enjoy bermusik pada saat itu, karena bener-bener album pertama mungkin kita anak SMA/anak kuliahan, kalau album kedua itu kita udah mulai kerja gitu. Kita udah mulai punya jati diri yang lebih mateng gitu ya. Jadi otomatis message yang mau disampaikan, terus cara kita bermusik itu lebih emosional, lebih yakin dan lebih nafsu gitu ya ibaratnya gitu. Makanya ada lagu yang bahkan di album yang menurut kita heavy, ada lagu yang paling heavy gitu, yang adalah si Hellblazer ini gitu. Terus, nah ini mau ngebahas juga di intronya itu kita putusin untuk pakai satu note. Gue inget banget waktu itu gue bikin lagunya pakai gitar akustik gitu ya. Terus satu chord ketika diulang-ulang terus, gue sering nih ngomong gini sama Nandi gitu. Satu chord ketika kita ulang-ulang terus itu kadang-kadang lebih bernyanyi daripada 3 chords atau 4 chords yang diulang-ulang terus gitu. Somehow ketika lu pakai 3 chord misalnya A, B, habis itu E misalnya.
itu ada loop-nya gitu kan. Ada perputaran di situ. Nah, ketika lu pakai satu note diulang-ulang terus, somehow gua sebagai vokalis, sebagai penulis lagunya, somehow gue jadi bisa kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya satu note doang. Gitu. Itu yang gue pelajarin, yang gue temuin di situ. Jadi bisa juga seperti itu gitu. Ini bisa dibilang nih ya seperti ini kalau gitu. Jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Bassnya kan benar-benar cuman bam 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 gitu. Tapi ternyata tahu nangkep ada suara lagi gitu, melodi lagi gitu. Itu yang mungkin bisa kalian explore gitu. Nah, lalu ketika kita pergi ke verse-nya, ini ternyata unison gitu. Itu gimana tuh? Nah, mungkin bisa dijelasin. Ya, jadi ini unison maksudnya itu gitar sama bassnya kita mainin nada yang sama dengan tension yang sama. Kalau kalian kenal lagu Hellblazer itu kan verse-nya ini ada lagu ini. Nah, mungkin boleh dengerin dulu deh sebentar. Ya, jadi itu kan kalau kalian dengar itu kita benar-benar berdua saya dan Bana itu mainin part gitar dan part bass yang sama persis nadanya gitu. Dan itu somehow kayak kita jadi create satu tension yang benar-benar ke depan banget gitu. Dan itu juga bikin lagunya terasa kayak jadi makin megah gitu. Nah, itu yang mungkin juga kalian perlu explore juga tuh, karena kebanyakan kayak yang lagu-lagu yang umum itu kan gitar dan bass itu dipecah supaya mendapatkan sesuatu yang lebih wide gitu kan secara range. Tapi di sini kita ternyata bisa tuh mainin gitar dan bass dengan nada dan teknik yang sama, tapi menghasilkan sensasi yang juga seru gitu. Nah, itu yang kita maksud verse ini unison. Iya, nah ini di bagian outro juga waktu itu kita kita memutuskan untuk ini kan lagu kan udah tinggi banget kan intensitasnya kan. Terus kita mencari cara supaya gimana ya supaya endingnya itu kayak orang dibawa turun sebentar, tapi kita ajak langsung loncat lagi gitu di belakangnya. Nah akhirnya kita putusin dari frekuensi yang paling low nih berarti akhirnya muncullah si bagian outro lead bass ini. Jadi kalau kalian tadi dengar kayak ada beberapa bar gitu kan yang isinya cuma bass doang, tapi tiba-tiba kita langsung masuk barengan dengan tension yang sama seperti bagian verse gitu. Dan itu jadi outro. Itu juga bisa jadi referensi juga tuh buat kalian untuk bikin outro yang asik buat dibawain manggung gitu. Kalau saya pribadi waktu bawain ini manggung beberapa kali, bagian itu tuh yang paling saya tunggu tuh. Bagian setelah lead bass terus masuk bareng-bareng lagi terus abis lagunya. Itu kayak create emosi yang benar-benar kayak ujungnya tuh kayak oke, ini pecah nih, selesai nih gitu. Kira-kira gitu lah. Dan kebetulan juga ini kita waktu itu seperti dari Bana cerita di album Sensitive Explosive yang ada Hellblazer ini, itu kita nge-take albumnya live. Jadi kerasa banget tuh emosi waktu kita nge-take itu bener-bener berhenti bareng, masuk bareng, selesainya bareng juga. Gitu. Itu benar-benar ini ya
mungkin kan jadi kerasa ya, maksudnya perbedaan dari Paradox ke Hellblazer gitu. Memang tadi kan gue udah mention juga bahwa memang itu kita bikin lagu itu di umur yang berbeda gitu, yang masih muda, yang udah jadi dewasa. Nah, intuisi ya, perasaan itu, pengalaman itu benar-benar kita eksploitasi gitu. Maksudnya lo sekarang anak kuliah nggak tahu gue permasalahannya apa gitu ya, tapi ya angkat aja gitu, bener-bener lo translate gitu dari segi chord, dari segi mixing. Mungkin kita belum ngebahas dari segi mixing dari tadi ya, cuman setiap kali kita ngemasak lagu, biasanya kita udah punya clear mind gitu, kayak gue mau lagu ini marah, gue mau lagu ini tuh liriknya tentang ABC gitu. Nah itu juga lo harus handle gitu, harus bener-bener apa yang lo rasain, apa yang lo tulis, apa yang lo dan akhirnya apa yang lo rekam dan apa yang lo mixing, apa yang lo akan produce, itu biasanya lahir dari satu titik itu gitu, satu titik di hidup lo itu. Nah itu mungkin yang pengen gue share ke kalian, bahwa kayak jangan takut untuk mengeksploitasi itu gitu, emosi perasaan lo itu di tahap hidup lo sekarang gitu ya, lo eksploitasi aja deh gitu. Nah, terus ini juga dari segi sound ya. Ya jadi ini kenapa tadi kita bilang ini heaviest song on the album itu, jadi emang waktu itu kita bikinnya sebenarnya bukan pengen bikin keras gitu ya. Memang itu riff itu muncul dari Baskoro idenya, terus di bayangan kita memang ini akan jadi lagu yang heavy gitu. Nah, cuman kalau kalian perhatikan di lagunya di dalam album, yang bikin heavy itu bukan instrumennya sebenarnya. Kalau suara instrumennya, suara gitarnya, suara bassnya itu cenderung nggak fuzzy, hanya light overdrive. Cuman yang bikin heavy adalah ini post production di bagian vokal. Vokalnya dibikin sangat saturated, terus distorted, yang bikin kayak yang nyelimutin lagunya itu jadi sepertinya tuh kayak lagu distortion banget. Padahal kalau kalian perhatikan itu bukan dari instrumen nih, itu justru dari treatment di dalam lagu ini gitu. Nah itu juga bisa dieksplor saat kalian masuk ke studio, ngobrol engineer segala macam saat proses mixing atau proses rekamannya. Nah, kalian harus punya visi dan misi itu dulu gitu. Mau bikin heavy song misalkan, ini yang jadi value added gitu. Kalau misalkan rock band yang lain dengan gitarnya yang overdriven banget, dengan gitarnya yang fuzzy banget, kalian coba cari caranya kayak bikin, gue pengen beda bikinnya. Oh, dari sini idenya pasti akan muncul kan. Gue pengen bikin drama yang distortion gitu misalkan. Itu perlu juga gitu kan. Karena kita ternyata bisa nih gitu bikin satu lagu yang sama bassnya nggak terlalu distortion, tapi ternyata vokalnya yang lebih distorted, jadi lagu yang heavy gitu. Itu pakai efeknya sih? Itu sebenarnya nggak pakai efek gitu. Gitarnya nggak pakai efek, jadi waktu ngetik gitar itu pakai ampli orange 4x12 idenya, speakernya, terus volumenya agak di crank sedikit. Volumenya agak sedikit, jadinya kayak, dan itu pakai Stratocaster, itu single coil gitar, bukan bakar gitar. Mungkin kalau di sini ada yang gitaris, itu gue masih pakai Stratocaster, bridge pickup yang mana itu thin banget sebenarnya bunyinya kan. Dan Baskoro juga di situ pakai caster. Cuma di jazz bass. Bahannya pakai jazz bass yang juga suaranya bener gitu kan. Jadi dari gear itu nggak merepresentasikan lagu yang heavy sebetulnya kalau dari gear gitu. Tapi ternyata dengan yang menyimpang dari kodratnya untuk dijadikan lagu yang heavy, bisa tuh bikin lagu gitu. Dan gue sempat ingat juga waktu itu gue sempat dikasih di share sama Baskoro ya, kalau nggak salah interviewnya Baskara Fish waktu lagi kencang-kencangnya sama Fish waktu itu, ada interviewer yang nanya gitu, lo lagu yang lo harap lo bikin yang ternyata bukan lagu apa bahas ditanya gitu kan ke interviewernya, ke Baskara, dan dia nyebutin lagu Hellblazer ini gitu. Terus gitu. Jadi
apa namanya, itu kan berarti inspiring gitu kan, dengan apa yang kita bikin ini bisa menginspirasi musisi lain yang ternyata mereka adore sebesar sebuah lagu yang dibikin sama musisi yang lain gitu kira-kira. Dan itu sih menurut gue apa namanya poin yang utama ya dari sebuah karya gitu, menginspirasi orang lain, musisi lain untuk bikin karya yang berkesinambungan lah gitu bisa dibilang. Kira-kira gitu. Lalu ini dari segi lirik gitu ya. Tadi kan gue udah share kayak ini emang gue pengen heavy gitu. Rasa lebih rage kecil lebih banyak gitu. Nah, kalau dari segi teknik itu yang menarik mungkin yang bisa di-share. Ini pas gue buat gitu, gue bikinnya benar-benar tanpa direncang gitu. Tapi ternyata verse 1 dan verse 2 itu sebenarnya nggak perlu sama gitu. Jadi lu bisa bikin perubahan, mungkin yang part verse 1-nya bisa lebih low, verse 2-nya bisa lebih heavy, itu nggak salah gitu. Karena balik lagi tuh sebenarnya lagu ini minta apa sih gitu. Jadi Nandi dan Bana dan Kago itu selalu kerjanya adalah lebih banyak ekspresinya daripada teorinya gitu. Jadi pas di studio, oke, kita bikin part pertama lagunya seperti ini, part keduanya seperti ini gitu. Dan pada dua verse di lagu ini itu punya tension yang beda, punya cara nyanyi yang beda, tapi jadi satu kesatuan gitu. Ini contohnya kalau part 1 itu seperti ini. Lalu ketika verse 2-nya berubah menjadi lagu yang tadi Nandi bilang unison gitu. Akhirnya dari segi lirik dan segi penyanyiannya pun juga mengikuti. Jadinya seperti nah itu juga gue baru ngeh juga gitu ya, gitar, pattern gitar dan bass itu kan selalu ada ritmiknya gitu. Nah kadang-kadang kita juga bisa sebagai penyanyi, mungkin ada juga yang dengerin, kadang-kadang kita bisa ngelawan itu groove itunya gitu. Jadi ketika gitarnya ada pause-nya, lo bisa hajar justru kayak pataratatata gitu. Bayangin, mungkin lo bisa bayangin kayak, oke, biarpun ini lagu rock, gue bukan rapper, tapi gue mau approach-nya seperti nge-rap deh gitu. Nah itu juga sesuatu yang menurut gue patut dieksplor gitu. Jadi ketika genre-nya, misalnya genre-nya rock tapi lo sebagai penyanyi, oke, gue mau approach-nya seperti penyanyi pop, atau gue mau approach-nya seperti penyanyi rap gitu. Atau sebaliknya, ketika lo bikin lagu R&B, lo approach-nya seperti penyanyi rock kayak gitu juga sah-sah aja menurut gue. Ya yang penting tadi balik lagi, lo perasaan lo gimana, lo ikutin aja gitu. Lalu berikutnya kita masuk ke lagu ketiga yang adalah Berlayar nih gitu. Nah, Berlayar ini dibuat oleh kita yang umurnya udah 28 tahunan lah ya. 28, 29 sampai ke 30 ya. Jadi ada lagi nih buat kita gitu, sebagai manusia, sebagai band, dan juga hubungan bandnya itu sendiri juga sudah berubah gitu. Nah, untuk dari segi chord progression-nya, saya nggak ngerti, saya harus Nandi yang ngejelasin. Iya, jadi ini pas lagi kalau benar kata Baskoro gitu ya. Kita habis ngeluarin album 2, terus biasanya tuh kalau band habis ngeluarin album, dia untuk harus lagi bikin karya tuh pasti ada sesuatu yang dicari gitu kan, kayak pembeda untuk bikin karya yang baru supaya nggak monoton lah gitu ya. Nah di fase hidup kita di sini di lagu Berlayar itu kita emang lagi
chill banget bisa dibilang, kayak kita udah steady gitu ya, udah berkeluarga kalau nggak salah deh, atau Iya. baru mulai berkeluarga. Pokoknya udah nggak ngoyo lah gitu ya. Kan waktu itu tujuannya bikin lagu yang santai gitu. Kita pengen bikin lagu yang santai, pengen lagu yang gampang dinyanyiin, pengen bikin lagu yang bisa dibilang mungkin melodius gitu, terus ada sisi romantisnya juga kayak gitu loh. Akhirnya saya coba untuk kembali lagi ke rasa waktu bikin Paradox. Jadi ini mirip deh treatmentnya si Berlayar sama waktu bikin Paradox. Saya coba kembali lagi ke flashback lagi ke waktu saya belajar major 7, minor 7, chord yang 7 yang kayak gitu-gitu yang dulu saya di Paradox untuk bikin Berlayar ini. Nah, jadilah waktu dua chord yang jadi gitu, sama seperti Paradox. Tapi bedanya memang di sini saya nyampurin unor ya di intronya. Jadi ada G mayor 7 dan E minor 7 di intronya. Dan kalau kalian sempat ngebedah lagu ini tuh salah satu lagu yang pindah tangga nada antara verse dan chorusnya. Ya, kenapa kita di sini tulisin G7 di pre-chorus, karena si G7 ini adalah jembatan untuk kita bisa pindah dari tangga nada G ke tangga nada D di bagian chorusnya. Itu dijembatani sama si G7. Nah, itu juga mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang penasaran kalau misalkan kayak gue pengen coba lebih luas deh rasa di lagunya gitu, pengen bikin verse yang di tangga nada yang lain sama chorusnya gitu. Ini mungkin bisa jadi bahan pelajaran juga buat layar ini, buat teman-teman jadiin referensi gitu. Nah, jadi perhani itu nggak selalu harus ribet gitu kan. Jadi maksudnya mungkin kalau ada nih kayak, wah pindah tangga nada tuh berarti gue harus nyari apa ya gitu ya. Nah, dengan satu chord si G7 ini kita bisa jadi jembatan yang efektif dan efisien untuk bisa pindah chord atau untuk bisa pindah tangga nada gitu. Karena tangga nada yang lain. Kalau di sini contohnya adalah G, dari G mayor ke C major scale kayak gitu. Itu sih paling yang mau saya bahas di di Berlayar ini dari progression. Ada lagi nih. Ini dari segi cerita ya, benar tadi Nandi bilang gitu, kayak pada saat itu kita udah kerja, terus kita mau settle down gitu ya, masing-masing pada punya anak semua gitu ya. Nah, yang mau gue tekankan di sini adalah intuisi itu tadi gitu di tahap hidup lo. Jadi gue itu adalah tool yang sangat kuat ketika lo berkarya ya gitu. Karena itu yang bikin jujur gitu. Kalau lo masih anak, kalau gue gitu udah dewasa gini tapi masih kayak gue pas kuliah, menurut gue itu nggak match gitu ya. Dari segi pencipta lagu agak janggal gitu. Nah, lalu dari segi lirik, dari segi teknik gitu ya, di sini yang menarik adalah kita coba sesuatu yang sangat-sangat pop gitu. Waktu itu gue inget referensi buat gue pribadi itu adalah Malik and the Essentials di album media yang musik pop gitu. Di situ gue dengerin gitu sampai akhirnya gue punya ide. Terus dengerin juga Carpenters gitu sih yang benar-benar jargonnya pop gitu lah ya. Terus punya ide kita bikin yuk ref terakhir itu benar-benar berubah gitu, maksudnya dalam ref terakhir itu lebih kaya lagi gitu. Jadi yang namanya chorus di sebuah lagu itu kan yang hook gitu ya, hooknya di situ. Cuman bisa nggak sih kita bikin hook di atas hook gitu. Akhirnya jadilah ref terakhir di mana pengulangan kedua itu diimprovisasi gitu, menjadi sesuatu yang masih sewarna tapi sebenarnya ada. Seperti ini contohnya.
Kira-kira begitu untuk berlayar gitu ya. Jadi sebelumnya audionya agak-agak keresak-keresak karena mungkin laptopnya udah keburu panas gitu. Cuman kira-kira itu sih yang bahas dari kita gitu ya. Lagi ini semua itu berdasarkan experience kita gitu, dari bermusik sebagai anak bermusik sebagai anak kuliahan, bermusik sebagai orang dewasa gitu. Jadi mungkin segitu aja presentasi dari kita. Kalau mau ada pertanyaan silahkan kita ngobrol-ngobrol. Balikin ke Mas Ananta aja Mas, gimana Mas? Oke, jadi karena kita udah ini ya mendengarkan semua penjelasan tema yang ada dibahas dari Drive yang tentunya sangat menarik dan berguna juga, apalagi buat peserta-peserta yang datang di sini yang nantinya akan mengikuti band competition sendiri. Jadi kita akan lanjut aja ke sesi Q&A ya, seperti yang tadi udah disebutin sebelumnya, supaya ada interaksi antara para peserta dan juga mentor yang mau bertanya-tanya untuk untuk tahu lebih lanjut. Tadi kayak yang udah dibahas juga, pertanyaannya juga bisa udah bisa, nggak perlu fix harus tentang materi-materi yang udah dibahas. Kalau pengen ngobrol-ngobrol santai juga nggak apa-apa banget. Boleh langsung ditaruh aja di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Oh oke, ada yang raise hand. Boleh di ini aja kali ya, ditaruh di kolom chat aja. Mas, ini tuh pesertanya tuh mahasiswa atau yang band competition atau apa Mas? Oh jadi untuk peserta dari workshop kami sendiri ini ada campuran dari mahasiswa yang termasuk panitia dari UI Music Fair sendiri, dan juga para band-band yang udah daftar untuk band competition nantinya. Jadi sorry sebelumnya ini keyboardnya lagi rusak jadi nggak bisa buat ngetik gitu. Oh iya. Boleh ditanyain aja langsung. Sebelumnya terima kasih banget buat buat moderator. Dread Cassava ini kalau mulai pengen cerita sedikit aja ya, gue lagi tuh pernah dengar Dread Cassava tuh sekitar awal-awal SMA tuh, sekitar 2017-an, 2018-an gitu ya. Dan Paradox itu jadi salah satu lagu yang menurut gue jadi, ini lagu apa ya kira-kira, dan akhirnya sampai sekarang juga masih ngikutin Dread Cassava sampai yang Hellblazer sampai sama yang berlayar itu juga kan sempat waktu itu dengar. Dan emang perubahannya secara kalau misalnya secara dinamik kayaknya ada masing-masing dari lagu itu tuh punya ciri khas dan karakternya masing-masing gitu. Dan menurut gue itu jadi jadi salah satu referensi juga sih buat kayak ngulik-ngulik juga gitu. Nah sekarang buat ke pertanyaannya, ini sorry kayaknya agak out of the topic. Cuman kemarin gue ngelihat di IG Dread Cassava lagi mau recording lagi ya di studio masak suara pakai analog itu ya. Pengen nanya sih maksudnya terkait tentang apa sih kayak rasanya rekaman pakai alat-alat yang analog, dan kalau boleh tahu sedikit berapa sih budget yang sekiranya di spend buat analog recording gitu. Itu aja sih. Thank you. Ya, betul sih. Memang kita lagi rekaman di studio masak suara, dan kebetulan kali ini kita mau rekaman pakai tape recorder gitu. Jadi benar-benar pakai pita dengan mesin yang analog gitu ya. Kalau masalah dari senisnya mungkin nanti bisa jelasin. Cuman emang itu jadi tiga ini kita akhirnya pertama kalinya kita bikin album dengan seorang produser gitu, 2 orang produser. Jadi prosesnya lebih kolaboratif lagi daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ketika kita berkolaborasi,
dari produser pasti ada input juga gitu. Dari mereka tuh yang mengidekan, lo rekaman pakai pita deh, nyobain gitu. Karena dari sound, dari segi hasil akhir pun memang berbeda gitu. Memang kalau lo denger vinyl, pernah denger vinyl itu kan ada warmnya, terus mungkin high frekuensi dan low frekuensinya itu mungkin nggak setajam kalau lo rekaman digital atau lo rekaman yang high end gitu. Jadi ada karakternya sendiri sih. Dan kalau dari segi budget itu gue rasa setiap beda-beda ya. Cuman emang di album ini bisa dibilang album ini paling mahal sih dari segi budgetnya, dari segi cost-nya. Mungkin roughly around 50 sampai 75. Kita juga belum selesai soalnya. Jadi kita belum tahu hasil akhirnya berapa nih budgetnya gitu. Cuman emang eksplorasi itu tuh yang menarik gitu, dan gue sih sangat menyarankan. Gue nggak bilang pita itu lebih bagus dari sebelumnya gitu ya. Gue cuma menyarankan adalah ya lo bawa aja band lo kemana gitu. Lo mau nyoba track, lo mau nyoba live, itu semua menurut gue ada masing-masing punya ininya sendiri lah, daya tariknya sendiri gitu. Tambahin? Mungkin nambahin dikit. Tadi pertanyaannya dari Fahri Azhar, bener kata Baskoro. Jadi kita album ini itu pertama kita kolaborasi sama produser, dan masalah tape recording itu yang paling beda adalah metode kerjanya yang pasti. Jadi dari kalau kita biasa rekaman pakai DAW itu kan itu kita dimanja sama teknologi kan. Itu kita dimanja sama teknologi, kita bisa ngulang dimanapun, kita bisa berapa kali pun. Dan dengan pita, dengan tape recorder, hal-hal yang biasa kita dapetin di digital recording itu banyak yang tereliminir. Tapi memang secara hasil pastinya jauh berbeda, jauh banget perbedaannya gitu ya. Saya nggak mau bilang bagus atau jelek, hasil akhirnya itu berbeda banget. Karena kalau bagus dan jelek itu kan sangat subjektif ya. Nah, yang Baskoro bilang tadi itu benar banget gitu. Jadi kita sebenarnya pengen coba gitu ya, sesuatu beda. Karena kita mau achieve sesuatu yang berbeda juga, gitu kan. Tujuannya sebenarnya itu gitu. Misalkan kalian mau bikin sesuatu yang lain daripada yang lain, artinya kalian harus mencoba sesuatu yang lain daripada yang lain. Jangan kayak, oh ini pakai ini kok, gue juga aja deh, biasanya udah kayak gini kok. Nah itu coba deh dihilangin dulu tuh yang kayak gitu-gitunya. Kalau kalian pengen bikin sesuatu yang benar-benar lain daripada yang lain ya gitu. Nah, tape recording ini kebetulan di Indonesia itu udah jarang banget. Nah, jadi lebih baik tuh kamu ini aja, kayak mungkin bisa ngobrol sama teman-teman atau sama senior yang pernah ngelakuin itu. Studio masih mengakomodir tape recording, dan coba cari-cari tahu di literasi zaman dulu gitu ya. Metodenya tuh seperti apa, terus hasilnya bedanya sama DAW itu seperti apa, kayak gitu. Karena nggak semua nggak semua jenis musik bisa saya bilang ya, mungkin nggak semua jenis musik itu bisa akan cocok sama pola recording seperti ini gitu. Dan kebetulan yang mau kita aim di album ini itu sama metodenya, jadi kita gunain metode yang lebih zaman lagi daripada yang sekarang disediakan, kayak gitulah kira-kira. Sebetulnya sih kayak bukan suatu kebetulan juga, tapi kebetulan juga gitu. Kayak saatnya ya inilah bukti dari kita yang mungkin makin kesini knowledge-nya bisa semakin bertambah gitu. Album pertama kan tracking, album kedua live recording, album ketiga tape recording gitu. Mungkin nggak tahu nanti album keempat, kelima, siapa tahu ada eksperimen lagi gitu yang baru gitu. Dia kayak kata Nandi sama Baskoro, nggak menutup kemungkinan pakai media apa aja itu ya mungkin bisa dikulik dulu gitu. Yang kayak ini aja kebetulan sih kita kayak
maksudnya tracking, habis itu nyoba live deh gitu. Selain live tuh biasanya lebih murah ya dari tracking. Ya yang album kedua itu juga kayak lebih murah sih secara budget untuk live recording itu. Habis itu akhirnya kita yang album ketiga ini nyoba pakai tape gitu. Itu juga kadang-kadang kita juga akan sih kemarin pakai tape kan, kayak bisa nggak ya pakai tape gitu, kayak mungkin nggak ya, karena kan kolong juga agak susah juga gitu. Maksudnya kayak ya makanya dicoba aja sih. Gitu. Untuk convince lagi buat Fahri, menurut gue pribadi ya, once in a lifetime lo harus coba rekaman pakai pita, gitu. Karena nggak bohong gitu, kayak lo masih dengerin Beatles, masih dengerin Led Zeppelin, masih dengerin Pink Floyd gitu-gitu ya, album-album tua gitu, jazz tahun 50-an, itu masih relevan didengerin sampai sekarang. Itu pasti ada campur tangan proses produksinya juga. Kenapa itu masih relevan sampai dengan sekarang kita dengerin masih asik gitu loh. Dan itu juga yang mau kita coba cari tahu gitu kan. 10 tahun, 20 tahun lagi album Dread yang menggunakan metode pita ini masih sustain nggak ya untuk didengerin, masih relevan nggak ya didengerin tahun 20 tahun lagi. Itu yang mau kita cari tahu juga kan. Gitu sih Bang. Gitu. Dan emang rasanya biasanya kayak kalau menurut gue rekaman live aja itu rasanya bener-bener kayak oke, lu one go sama band lo, kalau ada yang salah itu bakal ngulang dari awal, tapi ketika lo udah main bener pun nanti pas proses mix ada kayak ini suara apa ya gitu. Kok tahu-tahu ada sound apa, ada noise apa, itu hal-hal yang nggak bisa diprediksi, tapi prosesnya menurut gue seru gitu. Itu aja. Ya, oke. Thank you buat jawabannya. Berarti sebenarnya kalau untuk tantangan di analog recording itu mungkin dari kesiapan dan matangnya materinya juga ya? Iya, itu benar banget sih. Jadi album 3 ini lagunya nggak terlalu banyak ya. Cuman proses pembuatan lagu itu bisa dibilang hampir setahun benar-benar digodok gitu ya, sampai akhirnya oke deh final lagu ini kayak gini itu tuh banyak persiapan pre-nya tuh lebih banyak tuh. Gitu. Oke, jadi pertama terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Fahri dan juga tentunya jawaban yang udah mencakup semuanya dari pihak Liga Safa. Di sini gue cuma pengen ngingetin aja untuk para peserta yang band competition untuk ngisi link absensi yang udah dikirim di kolom chat, dan untuk yang lain yang udah hadir di Zoom ini tolong boleh ditanyain lagi apa yang rasa penasarannya terhadap hal-hal yang udah dibahas tadinya. Bisa langsung ditanyain aja. Oke, ini udah ada pertanyaan di kolom chat dari Fibula Aiko. Yaitu pertanyaannya adalah, untuk tulis dan mengkompos lagu, apakah seseorang harus memiliki talent yang natural dari diri sendiri, atau sebenarnya yang lebih penting itu adalah keinginan kami untuk belajar? Gimana tuh? Iya sih, beda ya. Kalau soalnya gini, kalau buat nulis lah dalam artian nulis lirik gitu ya, itu sih nggak perlu, itu menurut bukan talenta ya, itu menurut gue lebih banyak di urgensinya gitu. Lo pengen nulis nggak gitu? Lo pengen mengutarakan sesuatu apa enggak dari segi itu. Jadi kalau belajar itu menurut gue lo bisa aja di kamar nulis, itu sebenarnya belajar. Atau lo bisa juga nonton YouTube how to write a song for dummies misalnya, juga belajar. Jadi kayak proses belajar tuh juga nggak harus belajar yang baku itu gitu. Nah, kalau dari segi komposisi lagu, karena konteksnya band ya. Band itu kan ada gitar, drum, bass, dan vokal gitu. Itu perlu praktis yang banyak gitu. Maksudnya lu dalam artian praktis adalah lu butuh tuh coba gitu. Maksudnya kita coba
kita coba gabungin gitu, suara drum, suara bass, dan mana yang enak, mana yang nggak enak, itu butuh gitu. Dan kalau orang yang dimaksud orang bertalenta, kalau menurut orang bertalenta itu adalah orang yang sebenarnya investasinya udah jauh gitu. Dalam artian mungkin dia pas SMP atau SMA atau pas SD gitu, mungkin dia udah lebih banyak denger lagu, udah lebih sering megang gitar, udah lebih sering megang piano, drum dan sebagainya gitu. Jadi tapi ada ya, maksudnya nggak mengeliminir, ada juga bocah masih 4 tahun dan kayak gimana gitu ada gitu. Cuman kalau konteks secara universalnya menurut gue talenta itu ketika lu memang punya interest, lu jalanin interest lu cari tahu, habis itu lu juga berpartisipasi, lu bikin dan sebagainya, itu akan menjadi talent gitu. Iya, itu sih apa namanya kayak bahkan itu pun juga dari temen seband sendiri gitu loh. Kayak kalau lu lihat kayak di berlayar tuh itu mainnya itu ya banyak banget Baskoro yang apa namanya yang ngulik gitu, yang kayak ban nih bagus nih kayak gini nih, bagus nih gini gitu kayak pas denger. Iya, kadang-kadang kan kita kan juga ya mau gitaris kayak mau bassis mau drummer gitu, mungkin dia stuck di mana gitu dengan bermainnya dia gitu, kayak lagu berlayar gitu. Ya udah, mungkin pas waktu itu gue lagi stuck mana nggak bisa masuk ke lagunya, ya Baskoro gitu. Baskoro yang dia emang jago ngulik sih, maksudnya untuk dari segi bassnya, dari drumnya gitu. Itu kadang-kadang ya kalau ditanya dia nales apa enggak ya enggak gitu. Kalau dia tanya lu ngerti chord progression enggak gitu ya, kayak Iya benar sih, benar. Iya. Kalau boleh share, menurut gue momen dimana gue paling belajar bermusik itu sebenarnya adalah ketika dulu zamannya kaset itu kan pamfletnya kecil tuh ya kan, pamflet kecil, terus liriknya biasanya ada di situ. Terus lo kalau pilih lagu kan lu juga harus, biasanya lu juga lagu bahkan gitu, jadi lu benar-benar puter kaset terus lu dengerin terus sambil baca liriknya gitu. Nah ketika lu sefokus itu dengerin musik, sebenarnya yang lu dengerin gak cuma musik ya, tapi lu dengerin drumnya, liriknya, bassnya, gitarnya, terus beatnya kayak gimana gitu. Gue ngerasain beda kayak kalau denger Spotify di mobil gitu. Kadang-kadang ya lu bener-bener puter aja lagu di mobil nyetir, ya itu buat nemenin hari lo gitu kan. Tapi kalau dulu itu metode daripada kayak dibeliin kaset atau enggak beli kaset sama orang tua gitu, kaset A ya lu pulang lu dengerin gitu dengan dari segi fokus. Jadi mungkin kalau mau diterapin ke masa sekarang gitu ya, ketika lu lagi mau ngebangun talenta lu atau lu pengen terjun ke musik, ya lu harus spend gitu ya, at least sehari misalnya 5 menit 10 menit coba deh bener-bener denger lagu gitu, denger lagu tanpa lagu adalah fokusnya gitu, bukan adalah menemani hari lo gitu. Itu yang bisa bisa dieksplor, bisa coba. Oke, terima kasih banget nih untuk jawabannya dari kakak-kakak. Semoga untuk Fibula juga jawabannya ini ya menjawab semua. Dan di sini gue sekali lagi pengen nge-encourage banget buat kalian yang udah hadir di sini untuk bertanya-tanya, untuk memuaskan rasa penasaran kalian, apalagi untuk band-band yang akan ikut band competition nantinya, karena pasti pertanyaan-pertanyaan kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban yang nantinya akan berguna untuk kalian ke depannya pastinya. Karena di sini kita sudah berhadapan langsung dengan mentor kita, jadi untuk bertanya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Boleh langsung ditulis di kolom komentar aja ya kalau ada pertanyaan apa-apa.
Halo, mungkin ada yang mau bertanya? Bisa langsung, atau mungkin kalau ada yang mau raise hand juga boleh. Oke, di sini kita udah dapat pertanyaan lagi ya, Kak. Jadi pertanyaan itu dari Dava, yaitu mau tanya Kak, sabar di mana ya? Mau tanya Kak, pas production sebuah lagu tuh pernah nggak ada sejarah sampai kayak gitu? Waduh, gimana tuh? Berantem sih kayaknya enggak ya. Berantem, kalau berantem yang sampai kayak sampai setelah sih nggak pernah ya. Cuman namanya band itu kan pasti punya masing-masing personil tuh egonya masih sendiri-sendiri lah ya. Dan yang menurut gue paling penting adalah kita bisa tahu tuh ego masing-masing seperti apa di antara bandmates, dan gitu kayak misalkan gue pengennya kayak gini nih, tapi Baskoro pasti nggak suka gitu. Nah, lo sebagai inisiator, misalkan lo mau bikin lagu, let's say dari gitarnya gitu. Gue mau bikin lagu kayak gini nih, tapi gue tahu Baskoro nggak mungkin suka nih. Nah, di saat sebelum gue propose lagu itu, biasanya gue akan kayak mencerna gimana ya supaya bisa dapetin ego gue yang mau gue bikin, tapi bisa mengakomodir Baskoro juga supaya suka gitu, misalkan kayak gitu. Nah, dengan cara seperti itu, biasanya sih berantem yang nggak penting tuh bisa dieliminir, gitu. Jadi coba kalian emang bener sih kayak chemistry itu perlu dibangun gitu ya. Chemistry perlu dibangun di dalam sebuah band itu karena sangat banyak intrik-intrik yang bakal kejadian. Ego masing-masing di pundaknya, biasanya kayak gitu tuh. Nah, terus yang menurut gue penting juga adalah coba untuk impress, jangan keluar dulu, tapi coba untuk impress bandmates lo dulu. Itu yang gue selalu pegang gitu. Kalau misalkan gue bikin lagu, gue pengen impress Baskoro nih, gue pengen impress Bana nih, gue pengen impress Kago nih, bandmates gue. Dengan begitu menurut gue yang lain juga punya nature yang sama dengan seperti itu gitu ya, karena itu kan kebiasaan kayak Nandi setiap ke studio bawa lagu baru nih, atau Baskoro ke studio bawa riff baru nih, Bana setiap ke studio skillnya nambah nih, menurut gue setiap ke studio mainnya tambah bener nih gitu. Jadi menurut gue yang bikin band sustainable adalah saat personilnya masing-masing itu bisa main bandmates-nya gitu. Jadi itu yang menurut gue penting. Kayak ini sih, gue tuh selalu ngebayangin kayak sales gitu loh cuy. Kayak apalagi gue nulis lirik gitu ya, gue tuh kayak ini nyet gitu. Maksudnya kayak ini lagu tentang ini, kita bikin ini yuk gitu. Gue bener-bener ibaratnya jual karya gue tuh pertama bener ke Nandi, di Picang dan Kago dulu gitu sebelum akhirnya masak gitu. Terus kalau pertanyaan dari Asa ya, composing itu pasti penting ya, namanya soalnya dalam konteks musisi kan, musik itu kan nggak pernah sendirian ya. Bahkan ketika lo solo pun lo pasti kerja sama juga sama orang lain gitu. Nah, mengkompos musik itu juga kuncinya gitu. Itu salah satu peran nomor satunya, salah satunya adalah kompos. Dan nggak harus kompos yang ribet-ribet juga gitu. Kayak awal-awal ngeband kan kita juga nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya komposingnya juga ya sesimpel yang music reference kalian juga bisa juga gitu loh. Kayak kalian suka ini, komposisinya seperti lagu seperti ini ya, coba aja di copy paste gitu, bisa nggak gitu diaplikasikan ke kalian gitu. Iya. Terus dari Kansa ya, menurut Drive lagu apa sih yang paling laku gitu ya, tergantung di pasar mana ya. Gue selalu bilang di era kita ya, salah satu band paling laku itu kan salah satunya Efek Rumah Kaca ya, pas kita growing up gitu ya. Efek Rumah Kaca, terus dulu sempat di Upstairs, terus Light Shoes gitu. Ini ngomongin konteks indie ya, indie music gitu pada saat itu. Pasti tema yang paling laku adalah tema yang relevan dengan marketnya. Maksudnya lo kayak Fish dan Hindia pun sekarang juga lagi laku-lakunya gitu. Karena menurut gue dari segi lagunya itu
match banget dengan pendengarnya dia, itu ngomongin tentang followers, ngomongin tentang dunia digital, ngomongin tentang social climber dan sebagainya. Itulah, itu menurut gue jadi tema itu pasti berubah-berubah gitu. Laku itu pasti berubah-berubah terus. Cuman selama lo relevan dengan pendengar lo, pasar itu pasti laku. Iya, terus mungkin gue nambahin sedikit gitu. Kalau tadi Baskoro sempat nyinggung efek rumah, dia punya line lirik yang menurut gue cukup bisa diterapkan juga nih ke pertanyaan ini, karena si Khalil itu bilang pasar itu bisa diciptakan, ya kan? Jadi mungkin lo juga nggak perlu terlalu peduli sama sekarang orang lagi gemari gitu. Lo bisa juga ciptain market lo sendiri gitu. Karena dengan lo ngikutin apa yang lagi tren, artinya kan saingan lo semakin banyak gitu kan secara logika. Tapi kalau misalkan lo lebih fokus ke sesuatu yang lebih spesifik gitu, contohnya lo mau bikin sain, gue yakin itu juga akan bisa menciptakan pasarnya sendiri gitu. Jadi itu pilihan, lo mau ikutin tren atau lo mau bikin tren sendiri gitu. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya, ada kemudahannya sendiri-sendiri. Nah, terus gue penasaran nih, pengen jawab Blurry Way kan, mendingan ngejar band atau kuliah? Kalau gue, menurut gue ya, tiap orang beda-beda ya, itu satu. Cuman yang mesti lo sadarin adalah musik tuh nggak akan kemana-mana cuy. Lo mau nanti udah jadi pensiunan PNS, kalau lo mau bikin musik lo bisa bikin gitu. Jadi sekarang ketika lo masih jadi mahasiswa terus lo pengen bikin musik, ya lo timbang prioritas lo di mana. Nah, dan ada juga faktor lain yang ada leap of faith gitu ya. Ketika lo yakin atau lo mau coba gambling gitu, oke deh gue mau sin dulu kuliah gue mau bermusik dulu setahun gitu. Nah, pesan gue ya lo lakukan itu dengan keyakinan, karena kalaupun itu musik nggak berhasil, ya lo tinggal get back. Jadi kayak menurut gue itu bukan pilihan yang kayak kalau gue musik gue nggak kuliah, atau kalau gue kuliah gue nggak musik. Dan masalah bagi-bagi waktu itu memang itu trikinya memang di situ. Cuman kalau dari pengalaman kita gitu ya, kayaknya sih kalau lo itu sesuatu gitu, pasti ada buahnya deh. Jadi kayak let's say oke deh, gara-gara gue ngulik musik, mungkin gue tidurnya jadi kurang, atau mungkin gue jadi sedikit lebih capek, atau gue mungkin mesti do the extra mile gitu ya buat gue ngejalanin dua-duanya. Ya lo nggak usah terlalu mikirin gitu, pokoknya lo jalanin aja, karena gue yakin buahnya itu pasti ada gitu. Terus operasi 522, wah namanya ribet. Songwriting. Oh pastinya sih, pastinya kayak kalau dari Sting campur-campur banget sih, dari Carpenters, dari Phoenix, dari Efek Rumah Kaca, dari Malik, dari basically semua lagu yang gue dengerin, karena mindsetnya yaitu ketika gue dengerin lagu biasanya gue juga ngulik gitu, nggak sekedar dengerin gitu, tapi gue coba tangkap apa sih yang gue suka gitu. Bahkan Dua Lipa gue juga sempet ngulik tuh, kayak karena musiknya keren sih dan lagu-lagunya juga karena keren, bahkan BTS gitu kalau konteks songwriting ya. Ya kadang-kadang sih juga kayak Toro atau Nandi atau siapa gitu, dia ngambilnya juga nggak the whole song, yang nggak the whole album juga gitu. Mungkin refeknya bagusnya pakai si Pink Floyd deh, cuman verse-nya kita pakai siapa gitu-gitu. Nah itu kan juga sebenarnya basic banget lah. Mix and match buat bikin sebuah lagu gitu. Mungkin benang merahnya aja yang dicari. Betul. Dan ini sih apa itu benefitnya ketika lo ngeband, misalnya lo seorang vokalis nih, lo explore sejauh-jauhnya aja gitu, penyanyi pop, Taylor Swift, atau bahkan Joshua atau Trio Quack Quack, lo explore aja, karena ketika lo ngeband yang bikin lagu bukan lo doang. Jadi lo bisa punya reference yang jauh banget, tapi yang ngejagain lo adalah si bandmates lo itu gitu. Jadi jangan takut kalau lo bandnya punk, cuman ekspor punk, jangan. Menurut gue lo sebagai vokalisnya atau sebagai gitarisnya eksplor aja sejauh-jauhnya, karena nanti lo akan diikat lagi tuh sama bandmates lo yang lain gitu. Identitas band lo itu sebenarnya identitas lo berempat gitu. Jadi ini untuk pertanyaan Fahri Iwan udah jawab atau belum tadi?
Oh ini nih belum nih, Fahri Iwan belum. Oke, Kalau jadi kita gue bacain dulu ya. Jadi mau nanya dong, kalau misalnya kita punya karakter musik yang distorted dan cenderung keras gitu, gimana sih caranya nyatuin musik yang kayak gitu sama karakter vokal yang clean atau soft? Bisa macam-macam sih, bisa kayak ada band Sausin, tau gak sih Sausin? Atau band emo ya, salah satu band emo mereka sering tuh kayak gitu, kayak musiknya distorted terus keras tapi vokalnya tuh melodius banget, pop banget gitu. Itu salah satunya bisa gitu. Atau memang oh gini, kadang-kadang gue punya kesulitan gini, musiknya keras, gue ngambil nadanya kecil, ngambil nadanya rendah. Permasalahannya adalah ketika gue live, kadang-kadang musik terlalu keras, padahal gue nyanyinya pelan gitu, karena kan nadanya rendah gitu kan. Nah, itu butuh ini sih, butuh kerjasama dengan sound engineer, kerjasama dengan operator gitu-gitulah, hal-hal seperti itu. Cuman pasti di ininya di pengaturan suaranya itu pasti ada tuh tengahnya di mana gitu. Itu yang bisa bikin balance semua sih. Mungkin ada yang bisa tambahin? Iya sih, apa namanya? Mungkin gini kali ya, kayak kalau gue berasumsi Fahri ini dengerinnya juga lagu-lagu yang heavy ya, karena kalau lo bikin lagu yang distorted kan, itu contoh-contoh kayak band metal Iron Maiden atau misalkan kayak apa ya, Dream Theater gitu, let's say yang progresif banget, itu dia bisa nge-crack tuh, bisa nge-crack untuk bikin line vokal yang jadi lagu yang bisa didengerin gitu loh. Jadi menurut gue sih apa namanya, instrumentasi se-heavy apapun itu nggak akan bisa membuat lo kesulitan untuk bikin sesuatu yang melodius atau bisa dinyanyiin gitu. Jangan khawatir kayak, waduh, lo bikin lagu kekencangan nih, gue nggak bisa buat nyanyi. Nggak mungkin gitu, karena bahkan kayak Rage Against the Machine aja yang nge-rap itu kita bisa nyanyi gitu kan, dan itu line vokalnya bisa jadi hook gitu loh. Oh, salah satu contoh yang bagus itu ini Pantis yang AM itu ya, album media yang itu musiknya rock banget, tapi dia di siapa namanya? Alex Turner di album itu malah nyanyinya laid back banget. Padahal musiknya stone banget di situ ya. Dan sama album dia yang pertama gitu, musiknya kenceng, dia juga nyanyinya ngotot gitu. Nah, jadi itu perlu explore tuh di situ. Jadi mungkin kalau dari segi teknik, dari pas rekaman gitu, mungkin lagi take vokal, mungkin lo bisa gunain microphone vokal yang benar-benar clear gitu. Terus pengaturan di monitor lo tuh juga bisa lo atur tuh. Itu akan ngebawa moodnya gitu, karena nanti pas dimasak pasti ada tuh caranya. Dan kalau gue sih nambahin dikit, mungkin sama tema lagu juga kali ya, maksudnya kayak ya sekasnya kayak Sausin, kata Dream Theater pun progresif banget. Ya kalau tema lagunya dia tema lagunya cinta gitu, ya pasti moodnya juga jadi kayak orang jadi sedih juga gitu, lagunya full distort gitu kan. Atau kalau tema tentang kehidupan sosial gitu, ya pasti bakal ke situ kalau kita ngomongin masalah mood gitu kan. Tergantung nih kalian aja. Nah, terakhir nih dari Adi Setia ya. Ini moderatornya mungkin mau bacain dulu Ananta. Iya enggak, ini soalnya gue sendiri juga lumayan tertarik sama pertanyaan. Tadi kan udah dibahas yang kalau bikin lagu, kita nggak bikin lagu sendiri, dan lo yang lain juga yang bakal ngingetin lo dan bakal keep on. Gimana tuh caranya nyatuin selera atau idealis individu masing-masing yang sangat berbeda di dalam satu band? Karena kan nggak semuanya sepemikiran kan. Iya. Iya, kita berempat itu benar-benar dengerin lagu-lagu yang beda-beda banget. Bener-bener jauh banget sih kalau menurut bicara referensi itu. Baskoro suka banget sesuatu yang modern gitu ya,
yang apa namanya, kayak misalkan kayak mungkin lo tahu band-band kayak X, terus dia popnya juga pop yang berbeda sama yang gue dengerin gitu. Gue dengerin yang lebih tua-tua. Gue suka banget musik-musik 60s 70s, yang rock kedelik kayak gitu-gitu. Bana sukanya lagu-lagu yang kayak misalkan kayak bass heavy gitu, kayak Muse. Terus dia juga suka lagu-lagu EDM kayak gitu. Kago suka itu lagu-lagu yang progresif banget tuh, yang pindah-pindah tempo lah, terus apa namanya, ngerol yang simbalnya banyak segala macam. Nah, cuman pada saat konteks kita bikin lagu, itu semua nature kita berempat ini akan keluar secara natural. Itu nggak bisa dihindari tuh, memang kayak gue bikin riffnya akan agak ketua-tuaan, terus akan secara nature dia akan bikin drum yang progresif, yang tung 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 dos gitu. Terus Bana akan bikin bassline seperti apa, dan Baskoro akan bikin vokal sesuai dengan nature-nya dia. Nah, di situ kalau menurut gue masing-masing personil harus bisa gitu ya, harus bisa menerima kayak itu memang keunikan dari bandmates gue yang ini nih. Terus yang lain juga harus gitu juga. Oh, gue memang harus menerima karena ini dia memang secara natural mainin hal yang kayak gini nih. Secara dia dengerinnya A B C D F G gitu ya. Nah, yang penting adalah gimana kalian nemuin glue-nya atau nemuin kayak untuk nyatuin semua, untuk nyatuin hal-hal yang sangat berbeda ini di satu lagu yang kalian sukai, itu kayak gimana nih? Nah, memang bisa ada ininya ya, ada tarik ulurnya lah ya, kayak Ada tahapnya lah ya. ada tahapnya, bener, kayak lo harus toleransi sama yang tadi gue bilang, kayak lo harus toleransi sama keunikannya. Gue harus toleransi sama keunikannya Baskoro harus toleransi sama keunikannya Bana toleransi sama keunikannya Kago, dan seterusnya gitu. Dan yang lebih penting lagi, yang tadi gue bilang di awal, kalian rasain setelah itu lagu jadi, kalian pas kalian mainin itu bener-bener mengakomodir apa yang kalian sukai ya gitu. Kalau misalkan itu terjawab iya, ya udah, itu jadi sesuatu yang emang kalian terima gitu loh, kalian telan aja. Jadi udah nggak penting tuh referensi kayak oh dia terlalu gini, dia terlalu gitu. Endingnya pokoknya oh enak nih lagunya gue bawain, udah kelar masalahnya gitu kan. Tapi ada beda konteks, maksudnya ada hal yang misalnya gini, misalnya lu itu juga berpengaruh sama visi misi bandnya gitu ya. Misalnya lu visi misinya gue pengen bikin band reggae gitu, udah jelas banget tuh genre-nya reggae, terus ada pemainnya nggak suka reggae, ya itu mungkin harus dipikirin lagi gitu visi misinya, apakah lo mau lanjut sama dia atau lo mau ganti, atau lo mau ilangin deh tuh genrenya apa gitu. Karena kalau dasarnya Drive itu memang di awal nggak tahu tuh genre-nya apa gitu. Itu memang kesepakatan kita berempat untuk mengeksplorasi. Jadi ketika lo memang punya yang sama, gue rasa bisa lah nelan-nelan ego, atau lo melatih diri lo untuk open minded gitu, bahwa ternyata referensi Nandi asik juga nih, ternyata referensi Bana aja gitu. Iya. Atau mungkin gue nambahin sedikit juga ya. Gue juga lumayan tertarik sama apa yang dilakukan sama band U2. Kalau kalian tahu U2, itu mereka benar-benar membagi departemen masing-masing antara mereka berempat gitu. Jadi misalkan gini contohnya, si Bono vokalisnya itu membawahi departemen. Nah jadi decision maker untuk lirik itu udah ada di Bono tuh. Yang bandmates yang lain nggak boleh ganggu gugat. Jadi harus ya udah gue terima karena memang gue udah sepakat bahwa Bono adalah pembuat liriknya gitu, si vokalisnya adalah pembuat liriknya. Terus dari segi sound execution itu ditunjuk DH gitarisnya. Jadi secara sound production, sound gitar, sound apa segala macam itu departemennya DH tuh. Jadi dia memang udah decision maker di departemen itu. Terus bagian marketing and promotionnya si Adam yang ngejalanin. Gimana lo promosiin band lo, gimana lo marketing band lo, itu udah departemennya dia yang harus telan apa yang mau dijalanin sama si Adam dan seterusnya. Mungkin itu juga bisa jadi referensi juga buat kalian gitu ya. Misalkan kalian
pengen bikin tim yang sendiri kayak gitu, itu juga bisa mungkin ya. Jadi jawaban gitu. Iya. Dan itu sih ya, kalau ngomongin idealis sudah pasti yang namanya orang pasti idealis gitu. Cuman emang saran-saran dari kita sih, lo kalau emang mau ribut, lo ributin di studio latihan gitu. Lo ributin sampai kelar gitu loh, sampai lo menemukan visi misi yang bersama. Terima kasih banget ya untuk jawabannya dari Drive-nya. Oh, peserta masih ada pertanyaan lagi atau enggak ya? Kalau boleh. Ini. Karena sekali lagi kalau punya pertanyaan bisa langsung ditaruh di kolom chat aja. Atau mungkin yang punya kendala dengan keyboardnya seperti tadi Kak Fahri bisa langsung juga resign dan tanya pertanyaannya secara verbal. Mungkin kita tunggu dulu kali ya. Jadi daripada nggak ada yang nanya nih, mending gue sendiri deh yang nanya, karena sejujurnya gue masih masih banyak juga yang perlu gue ketahuin lah, walaupun gue tertarik juga. Tapi ini ada nih pertanyaan sebelumnya. Sorry. Jadi dari Gabriela ya, dari pihak Drive sendiri, ada nggak lagu yang menurut kakak-kakak ini paling susah untuk selama proses pembuatan dan produksinya, kayak lagu yang menurut kakak-kakak nih masterpiece gitu. Setelah buat, rasa bangganya dapet dan sesuai sama taste-nya. Kalau gue sendiri, sih Zurenar. Kalau susah sih mungkin ngebeda ini ya, karena susahnya beda-beda. Maksudnya ada yang susah di teknik gitu ya, teknis, kayak memang chord-nya susah, progresinya susah untuk nge-crack. Jadi kayak kita punya lagu setengah jadi, untuk ngematenginnya ya itu tuh juga menurut gue susah. Nah menurut gue kesulitan itu yang jadi masterpiece adalah, salah satunya adalah menurut gue mungkin Berlayar kali ya. Itu lagu yang kita coba-coba ekspor terus tuh kalau dari gue pribadi gitu. Kalau dari Kak Bana atau Kak Nandi, apakah ada yang beda? Kalau gue dulu sih, gue itu ya lagu tadi gue juga ngomong sih, di album kedua itu Zurenar. Zurenar tuh dari pemainnya juga gue pas Baskoro sama Nandi membuat lagu itu, mengajukan lagu kayak anjir nih gimana ya, maksudnya mau diapain lagunya ya, lagunya kok cuman begini doang tuh, maksudnya tuh kayak ya itu udah di luar akalnya yang sebelumnya menurut gue gitu, yang kayak kok lagunya begini banget sih. Mungkin kalau nanti kalian bisa take a look ke Spotify atau kemana, cari Zurenar. Nah itu menurut gue masterpiece yang akhirnya gue bisa nyaman bawain lagu itu, dari yang nggak ngerti itu lagunya itu lagu apa sih gitu loh. Terus sampai gue ngisi bass, sampai ada yang bilang kayak padahal gue ngisi bass juga sebetulnya simpel banget gitu. Terus cuma sampai ada apa ya, tuh ngomong kayak anjir bass lu nakal banget coy, isiannya itu gue emang iya ya, kayak itu gue standar banget gitu, karena gue nggak tahu mau ngapain di lagu itu gitu. Sampai lagunya jadi, kita recording, di mixing, mastering, di rap, naik lagunya, itu anjir nih lagu emang ngehe sih gitu, kayak nih lagu emang keren banget sih gitu. Kalau dari gue ya. Kalau Mas Anang? Kalau gue With You.
Kalau kalian pernah dengar With You itu salah satu kita yang nggak ada di album. Baru tuh yang baru keluar. Ya itu yang paling baru yang kita itu buat gue pribadi paling susah. Kenapa? Karena Baskoro waktu itu datang dengan lagu itu udah enak banget. Itu udah enak banget dan justru di situ gue kayak makin bingung tuh kayak anjing gue harus main lagi ya. Lagu seenak ini gue harus main apa nih gitu di lagu yang udah 3/4 jadi lah bisa dibilang gitu. Dan akhirnya di situ gue mencoba sesuatu yang lain tuh dengan yang biasanya gue menerapkan metode-metode yang gue pengen gitarnya penuh nih kedengeran semua. Nah di lagu With You itu justru gue agak sedikit down jadi gitarnya cuma petikan-petikan kecil kayak gitu-gitu. Itu gue belajar di lagu With You. Ya bener kata Baskoro sih, masing-masing lagu punya challenge sendiri dan dari masing-masing personil pun juga punya challenge yang berbeda-beda di setiap lagu. Oh, menarik juga ya dari tiga di sini tiga pendapat yang berbeda semua malah. Jadi ini lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih dari Timothy. Sebenarnya pertanyaan berbeda jauh sama yang tadi, tapi ada tapinya nih. Dengan budget minim atau budget mahasiswa, gimana tuh? Karena dari yang tadi kita udah dengerin juga, Dread udah dari zaman mahasiswa juga kan, dari zaman kuliah, dari zaman dulu, jadi harusnya lebih. Iya. Nah ini menarik nih pertanyaannya gitu. Zaman sekarang, menurut gua, untuk produksi sebuah album tuh udah bukan sesuatu yang mewah lagi. Gitu. Kalau zaman dulu gitu, bahkan sebelum Drive Kasava pada masuk ke studio rekaman, itu bikin album tuh ibaratnya kayak sesuatu yang ritual yang bener-bener mewah dan sofistik banget gitu kalau lo melakukan rekaman album gitu ya. Tapi sekarang kalau lo di kalangan musisi ataupun hobi itu ya, itu orang tuh udah banyak banget yang punya studio sendiri di rumah dengan alat yang sangat minimalis gitu. Bahkan yang gue tahu cukup detail adalah Pamungkas contohnya. Pamungkas itu dia bikin album satu itu cuma bermodalkan sebuah sound card, laptop, dan gitar seadanya dan mikrofon seadanya juga. Tapi dari yang sangat minimal itu menurut gue making gitu album satunya. Jadi gue berkesimpulan bahwa sekarang itu udah nggak ada lagi alasan bahwa lo nggak punya budget gitu untuk bisa bikin keren gitu loh, karena kita udah banyak punya contoh gitu, salah satunya Pamungkas yang tadi gue sebutin. Nah tinggal sesuaiin aja gitu sama aim kalian gitu, lo dapetin sound yang kayak gimana, lo pengen dapetin ambience yang kayak gimana, lo pengen dapet yang kayak gimana, itu semua bisa di-achieve dengan teknologi yang sekarang udah sangat berkembang. Apalagi kalau lo pakai iPhone gitu, atau enggak band Mesa ada yang pakai iPhone gitu, itu menurut gue garage di situ itu menurut gue udah powerful banget gitu. Bahkan gue lagu-lagu di album 3 ini bahkan ada yang banyak yang gue buat itu dari menggunakan simple as headset, sambung ke handphone lo terus rekam di situ gitu. Nah itu juga karena gini ya, kalau misalnya lo rekamannya pakai headset handphone terus di rumah, otomatis lo nyanyinya akan mengikuti kan, lo nggak kayak nyanyi kayak di mic gitu. Nah hal-hal kayak gitu itu bisa bantu nge-shape lagunya gitu. Jadi menurut gue budget berapa aja sekarang bisa bikin album ya, pastilah ada pengorbanan ya, maksudnya lo nabung buat beli gitar, buat beli mic atau apa gitu, cuman bisa minim, apalagi kalau kalian nanti setelah ini mungkin mau search gitu, kalau publish musik itu juga sekarang udah lebih gampang kan gitu, as simple as keluarin di YouTube atau Spotify dan sebagainya. Bahkan Pamungkas pertama kali kita tahu itu lihat kan dari YouTube ya, dia bikin video klip, semua lagunya dia bikinin video klipnya tuh. Nah itu juga sangat
low budget ya, gratis lah gitu nge-publish-nya. Dan komposisi yang bagus itu dan sesuai pasar juga sebetulnya sih nggak memang harus pakai alat yang mewah juga gitu kan. Maksudnya dari lo pinjem juga bisa gitu buat bikin komposisi yang musik yang ini apa yang bagus gitu. Dan kalau keinginan pasar sih kadang-kadang kita harus pakai kacamata kuda sih gitu, kayak Nandi, Baskoro, apa kita semakin musik kadang-kadang ya udah kita bikin aja menurut kita bagus kok, yang kayak tadi Nandi sama Baskoro bilang juga. Ya menurut kita bagus kita lempar ke pasar aja biar pasar yang menilai gitu. Ada yang feedbacknya bagus, ada yang feedbacknya kurang atau mungkin biasa aja, ya udah gitu kan. Dari situ kan ketahuan juga cara kita bikin musiknya gitu. Oke, jadi terima kasih banget untuk semua jawabannya. Kayaknya udah sampai sini aja sesi Q&A kita. Apalagi dari semua awal penjelasan materi-materi dan Q&A kita yang interaktif dari peserta dan juga dari sisi drive-nya. Gue bisa ngerangkum, apalagi yang tadi paling nyantol di kepala gue sih, adalah apapun yang dilakuin, mau itu kuliah, mau itu ngeband, mau itu cinta kalian akan lagu, mau itu magang, kerja, lakukanlah dengan niat ya. Karena kalau emang udah ada kemauan, semuanya pasti ada jalan. Jadi nggak kerasa, udah segitu aja, udah sampai kita di penghujung acara. Sebelum ngudahin, kita foto-foto dulu kali ya sama peserta-peserta. Jadi boleh on cam semuanya. Dan dari pihak main event UMF bisa langsung di screenshot aja. Oke, untuk peserta langsung on cam aja ya semua ya, karena kita akan sesi foto-foto dulu nih. Oke, mungkin untuk Alvin gimana? Udah siap? Ini mau nunggu semua on cam dulu atau gimana? Iya, boleh. Semuanya on cam dulu yuk. Untuk para peserta. Oke, mungkin gue screenshot aja ya. 1, 2, 3. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, jadi thank you banget semuanya yang udah hadir dan ikutin acara sampai akhir. Makasih banget buat kakak-kakak Kak Bana, Kak Nandi, dan Kak Baskoro udah nyempetin waktu buat sharing ilmu untuk kita semua di sini yang bermanfaat banget tentunya. Semoga ilmunya bisa diimplementasikan buat band-band yang sudah mendaftarkan diri di band competition dan teman-teman yang menyaksikan di YouTube ya. Sukses terus untuk Drive Kasava juga untuk proyek-proyek selanjutnya. Kita nunggu terus pertengahan tahun 2022 ini ya tadi ya. Jadi di sini gua Nantar Tamora selaku moderator workshop The Night UI Music Fair pamit undur diri. Terima kasih semua. Thank you. Nah, Digital Bisa untuk kalian yang lapar akan hiburan. Yang pengen bergaya, beli apa aja. Yang pengen happy, di rumah aja bisa tetap party. Yang anti gelek, jadi tetap connect. Bahkan Digital Bisa untuk kalian yang anti ribet dan pengen cepet. Karena Digital Bisa untuk Indonesia lebih baik.